Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore itu, langit Jakarta mulai menguning, pertanda matahari hendak tenggelam. Jalan Raya Gatot Subroto dipenuhi suara klakson dan deru mesin. Di tengah kemacetan yang menjengkelkan itu, sebuah truk kontainer berwarna biru muda melaju perlahan, dikemudikan oleh seorang gadis muda berjaket jeans lusuh. Wajahnya teduh, rambutnya terikat rapi, dan tatapannya fokus ke depan. Tidak ada yang menyangka, pengemudi itu bernama Alia Prameswari, 24 tahun, seorang mantan atlet bela diri nasional yang kini bekerja sebagai sopir logistik. Namun, dari arah belakang, suara sirene meraung. Sebuah mobil patroli polisi melaju zigzag, memaksa pengendara lain minggir. 3 orang polisi berseragam keluar ketika mobil berhenti tepat di depan truk Alia. Wajah mereka terlihat arogan, tatapan meremehkan, seolah siap mencari masalah. "Turun kamu. Bawa SIM sama STNK ke sini," bentak salah satu polisi dengan nada tinggi, sambil menepuk-nepuk kap truk. Alia menatap tenang, lalu mematikan mesin. "Kesalahan saya apa, Pak?" tanyanya datar. Polisi yang lain tersenyum sinis. "Banyak omong kamu. Cepat turun atau truk ini kami tahan." Beberapa pengemudi lain mulai memperhatikan. Mereka mengenal wajah polisi-polisi ini, sering memalak sopir, terutama sopir pendatang atau perempuan. Namun mereka tak berani ikut campur. Alia turun perlahan, langkahnya ringan tapi pasti. Tatapannya berubah dingin. Ia tahu, ini bukan sekadar pemeriksaan, ini pemerasan. Dan sayangnya bagi mereka, Alia bukan tipe orang yang tinggal diam. Di detik itu, udara di sekitar seolah mengeras. Kemacetan berubah menjadi panggung yang sebentar lagi akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah dilupakan orang-orang di jalan. Salah satu polisi yang paling beringas, berperawakan tinggi besar, maju mendekat sambil menepuk bahu Alia cukup keras. "Cepat kasih surat-suratnya. Atau kita bawa ke kantor, ribet urusnya nanti," ucapnya sambil melirik kedua rekannya yang tertawa kecil. Alia menghela napas. Ia tetap menatap mata polisi itu tanpa berkedip. "Kalau memang saya melanggar, silakan tilang sesuai prosedur. Tidak usah main gertak." Kata-kata itu seperti bensin yang disiram ke api. Polisi besar itu langsung menarik jaket Alia dengan kasar. "Kamu ngajarin saya hukum, hah?" bentaknya. Rekan di sebelahnya ikut menambahkan, "Waduh, sok berani ini cewek. Kita urus saja sekalian, biar kapok." Kerumunan mulai bertambah. Beberapa sopir truk dan ojek online yang melihat kejadian itu mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam. Alia sadar, semakin lama situasi ini dibiarkan, semakin berbahaya. Namun, ia tetap tidak bergeming. Dalam hatinya, ingatan tentang masa latihannya di Pusat Pelatihan Bela Diri Nasional kembali terlintas. Disiplin, fokus, dan serangan cepat yang efektif. "Sudah cukup," ucapnya pelan namun tegas. Tiba-tiba, polisi yang menarik jaketnya mencoba mendorongnya keras ke belakang. Tapi dalam sepersekian detik, Alia memutar tubuhnya, menangkis tangan kasar itu, dan dengan gerakan cepat mengunci pergelangan tangannya. Polisi itu terkejut, matanya membelalak. Kerumunan langsung bergemuruh, mulai sadar bahwa gadis di depan mereka bukanlah sopir biasa. Bagian 3. Bentrokan tak terhindarkan. Polisi besar itu meringis kesakitan saat pergelangan tangannya terkunci rapat. "Lepasin. Sakit, why?" teriaknya. Suaranya meninggi. 2 polisi lain refleks maju hendak menarik Alia, namun ia sudah melepaskan kunciannya dan mundur setengah langkah. Gerakan yang terukur, seolah ia membaca setiap pergerakan lawan. Polisi kedua, yang bertubuh agak kurus tapi gesit, mencoba memukul dari samping. Namun Alia memiringkan badan, menangkis pukulan itu dengan lengan kiri lalu memutar pergelangan tangan lawannya,
membuat pria itu terhuyung mundur, kerumunan makin riuh. Waduh, kalah sama cewek, teriak seorang sopir truk di belakang, beberapa ponsel mengarah, merekam setiap detik. Polisi ketiga, yang sedari tadi berdiri sambil merokok, akhirnya ikut maju. "Berani bener kamu sama aparat," ujarnya sambil melayangkan tendangan rendah. Namun Alia mengangkat kaki, menahan tendangan itu, lalu menekannya balik hingga polisi itu hampir kehilangan keseimbangan. Wajah Alia tetap datar, tapi suaranya terdengar dingin. "Saya tidak mencari masalah. Tapi kalau kalian yang memulai, jangan salahkan saya kalau kalian yang babak belur." Di udara, ketegangan terasa seperti tali yang siap putus kapan saja. Satu gerakan salah saja, bentrokan ini akan meledak jadi pertarungan penuh. Bagian 4. Ledakan amarah polisi besar yang tangannya sempat Alia kunci kini semakin marah. Dengan wajah memerah, ia langsung menerjang tanpa peduli kerumunan yang menonton. "Tangkap dia! Biar tahu rasa!" teriaknya kepada dua rekannya. Tiga polisi itu bergerak bersamaan, mencoba mengepung Alia dari tiga sisi. Tapi gerakan mereka kasar dan tak terkoordinasi. Sementara Alia bergerak dengan kelincahan yang membuat banyak orang terperangah. Polisi di sisi kanan mencoba meraih bahu Alia, namun ia menunduk cepat, meraih tangan lawan, lalu memutarnya hingga terdengar bunyi krek kecil, pertanda sendi tertekan. Polisi itu menjerit dan jatuh terduduk. Dari sisi kiri, polisi kurus melayangkan pukulan lurus. Alia menghindar setengah langkah, lalu memberikan satu pukulan siku ke arah ulu hati. Napas polisi itu langsung terhenti, tubuhnya terlipat seperti kertas, lalu roboh sambil terbatuk-batuk. Kini hanya tersisa polisi besar yang menjadi pemicu semua ini. Ia maju dengan teriakan penuh emosi, mencoba meninju wajah Alia. Tapi Alia memiringkan kepala, menangkap momentum lawan, lalu menggunakan tenaga tubuhnya sendiri untuk menjatuhkannya ke aspal dengan teknik bantingan yang begitu cepat hingga kerumunan terdiam sejenak. Tiga polisi itu kini tergeletak di jalan. Satu meringis sambil memegang pergelangan tangan, satu terbatuk-batuk menahan sakit, dan satu lagi terkapar dengan wajah merah padam di tepi jalan. Seorang sopir truk berbisik kepada rekannya, "Gila, ini cewek bukan sembarang sopir. Kayak tentara aja gerakannya." Alia berdiri tegap, menatap mereka dengan sorot mata tajam. Ia tahu, setelah ini masalahnya belum selesai. Justru baru saja dimulai. Kerumunan yang tadinya hanya menonton kini mulai bersorak. Suara teriakan bercampur tawa memenuhi udara sore itu. Ponsel-ponsel terangkat tinggi, merekam dari berbagai sudut. "Waduh, ini viral nih," celetuk seorang ojek online sambil memastikan rekamannya tetap fokus pada Alia. Beberapa orang bahkan sudah melakukan siaran langsung di media sosial. Kolom komentar di layar mereka dipenuhi reaksi. "Cewek ini jago banget, polisinya kalah telak, gila, ini kayak adegan film." Alia sempat melirik sekilas. Ia sebenarnya tidak ingin terkenal lewat kejadian seperti ini, tapi keadaan sudah terlanjur jadi tontonan publik. Sementara itu, salah satu polisi yang masih terkapar mencoba meraih handy-talkie untuk memanggil bantuan. Alia langsung melangkah cepat, menendang perlahan perangkat itu menjauh. "Jangan bikin keadaan makin panas," ujarnya tegas, tapi sorak-sorai penonton malah membuat suasana semakin memanas. Beberapa sopir truk mendekat, seolah ingin melindungi Alia jika ada serangan balasan. Di sisi lain, orang-orang mulai memprovokasi. "Ayo, lanjutkan. Biar tahu rasa mereka." Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, jika bantuan polisi datang, situasi ini bisa berbalik. Namun ia juga sadar, rekaman video yang sudah tersebar di internet akan menjadi senjata terkuatnya nanti. Di kejauhan, suara sirene kembali terdengar. Kali ini jumlahnya lebih dari 1. Bagian 6. Kepungan di jalan raya sirene itu semakin dekat, memecah riuhnya kerumunan. Dari arah perempatan,
Dua mobil patroli tambahan muncul, disusul satu motor polisi besar. Mereka langsung berhenti melintang di tengah jalan, memblokir jalur keluar. Beberapa penonton yang tadi bersemangat kini mulai mundur. Suasana berubah tegang. Para polisi yang baru datang terlihat bingung melihat tiga rekannya tergeletak babak belur. "Apa yang terjadi di sini?" teriak seorang perwira berpangkat inspektur. Matanya beralih dari kerumunan ke Alia. Sebelum Alia sempat menjawab, polisi besar yang tadi ia banting menunjuk dengan jari gemetar. "Itu dia. Dia yang menyerang kami." Suaranya parau, tapi penuh amarah. Perwira itu melangkah mendekat, menatap Alia dari ujung kepala hingga kaki. "Kamu sopir truk ini? Berani sekali menyerang aparat." Alia menjawab tenang, "Mereka yang lebih dulu melakukan kekerasan. Ada banyak saksi, dan semua terekam kamera." Beberapa penonton langsung mengangkat ponsel mereka. "Betul, Pak. Kami lihat semua. Cewek ini dibentak, ditarik, bahkan didorong duluan." Namun wajah sang perwira mengeras. "Semua ikut ke kantor. Biar kita buktikan di sana." Dua polisi mulai bergerak untuk memborgol Alia. Kerumunan langsung bereaksi, beberapa orang mencoba menghalangi. Alia menatap situasi ini, otaknya bekerja cepat. Jika ia ikut ke kantor tanpa persiapan,